Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan akan berhenti membahas masalah habaib jika para habaib di Nusantara mau melaksanakan 5 hal ini. 5 hal apakah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa sahabat kami Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan juga kawan-kawan akan segera berhenti membahas masalah habaib, tetapi dengan syarat jika 5 hal ini dilaksanakan oleh para habaib di Nusantara, insya Allah akan menjadi tentram, damai, aman, sentosa. Kalau 5 hal ini bersedia dijalankan oleh para habaib di Nusantara khususnya. 5 hal apakah itu? Yang pertama, para habaib tidak lagi mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena nasabnya ini kan menjadi khilaf. Al-khuruju minal khilafi mustahabbun, keluar daripada perbedaan pendapat para ulama mustahabbun, yaitu dicintai, disunahkan. Nah, untuk kehati-hatian mending lebih baik gak usah mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Walaupun toh misalnya pada kenyataannya mereka adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, maka itu urusan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Yang penting adalah ketaatannya, ketakwaannya. Daripada mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW tapi tidak mampu mencerminkan akhlak dan ilmu serta dakwah perjuangan Nabi, itu sangat berat sekali. Jadi ini syarat pertama, para habaib tidak lagi mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, apalagi dilembagakan begitu. Karena banyak sekali dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang mastur ya, pakai ta. Mastur itu artinya yang disatir, yang ditutup, tersembunyi. Bukan mastur pakai to. Mastur pakai to, mastur yang tercatat, bukan. Oleh sebab itu penuhilah keinginan daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan agar para habaib tidak lagi mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Kemudian syarat yang kedua, para habaib tidak lagi menyebarkan cerita-cerita karomah yang dusta, yang hulu, berlebih-lebihan sampai Masya Allah melebihi mukjizat para nabi dan rasul. Ini kan luar biasa. Ini mengakibatkan orang-orang non-muslim menjadi muak. Ya, orang non-muslim itu muak, coba bayangkan. Sehingga Masya Allah ini akan menodai tentang kesucian agama Islam. Karena ternyata umat Islam itu hanya pandai bercerita-cerita bohong, cerita-cerita karomah yang sampai kelewat batas. Kalau masih di dalam batas, karomah itu kan banyak sekali. Tetapi kalau masih di dalam batas-batas kewajaran, maka ya masih wajar. Tetapi masalahnya ini kan banyak sekali ustadz-ustadz muda dari kalangan para habaib yang sukanya cerita-cerita karomah yang bohong, yang dusta. Ini harus dihentikan. Kemudian yang ketiga nih syaratnya, para habaib tidak lagi mengubah sejarah Nusantara. Lah kok bisa menuduh para habaib mengubah sejarah Nusantara?
Kan banyak sekali sekarang ini di Google ya kan, para pahlawan-pahlawan tiba-tiba itu kan dari Pak Alawi. Ini kan aneh, ini kan berusaha untuk mengubah sejarah Nusantara. Kemudian sejarah-sejarah kemerdekaan juga banyak sekali. Yang awalnya nggak ada tiba-tiba ada. Kemudian yang awalnya ini menjadi ini kan diubah-ubah. Tidak lagi mengubah sejarah Nusantara. Bukan hanya sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga sejarah perjuangan para kiai, para ulama di Nusantara. Contohnya apa? Contohnya berdirinya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama yang selama ini kita pahami berdirinya mulai dari Mbah Khalil, baik Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Haji Mas Mansur misalnya nih. Kemudian Komite Hijaz mulai terbentuk dan seterusnya. Selama ini kita kan tahunya itu. Sampai terbentuk Nahdlatul Ulama. Bahkan sejarah nama Nahdlatul atau Nuhud ini kan sudah terekam di dalam ingatan kita. Nah tiba-tiba ada sejarah baru. Ada sejarah baru yang mana katanya Masya Allah para habaib itulah yang membidani begitu lahirnya Nahdlatul Ulama, bahkan sebagai penggagas, prakarsa dan seterusnya. Dan ini harus di cross check. Harus ini dihindarkan, ini dihindarkan. Jadi para habaib tidak lagi mengubah sejarah Nusantara. Kemudian yang keempat, para habaib tidak lagi membuat kuburan-kuburan palsu. Ini kan merisaukan, meresahkan, risau dan resah. Masya Allah, apa sih untungnya membuat kuburan-kuburan palsu? Ya mohon maaf, kalau kuburannya itu mewah, banyak peziarahnya, kan juga banyak ya kan keuntungannya. Tetapi kalau masalahnya ini kalau palsu, kan segala sesuatu yang sifatnya palsu kan tidak baik. Oleh sebab itulah tidak lagi nih para habaib tidak lagi membuat kuburan-kuburan palsu. Apalagi kuburan itu sengaja diubah, misalnya yang dulunya A menjadi B. Ini kan masalah, menjadikan resah, risau dan resah. Nah ini kalau empat-empatnya dijalankan oleh para habaib dengan surat resmi dari Rabithah Alawiyah, maka insya Allah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan akan berhenti begitu, akan memeluk mereka, menyayangi mereka, justru akan sangat bangga begitu kan, sama-sama menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mirip sama, hampir mirip. Hanya saja bedanya kadang-kadang para habaib ini hulu kalau masalah menceritakan karomah-karomah dari nenek luhur mereka, berlebih-lebihan. Kemudian yang kelima, para habaib tidak lagi merasa lebih mulia, tidak lagi merasa lebih mulia daripada penduduk asli Nusantara, putra-putra pribumi asli. Ya kan tetap face juga beda, wajah tetap beda, mana yang asli pribumi, mana yang memang masih face-nya pendatang. Jadi jangan merasa lebih mulia kemudian mohon maaf seolah-olah menganggap putra-putra pribumi Nusantara asli itu kelas sampah, kelas sebagai kacung, kelas sebagai babu, hanya sebagai pelayan. Maka disebut muhibbin, seolah-olah mereka harus dicintai, yang mencintai mereka. Ya sekarang dibalik bagaimana? Para habaib itu muhibbinnya para kiai Nusantara. Jadi para kiai Nusantara ini yang haruslah di atas, dihormati. Para muhibbinnya siapa? Ya para habaib. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kalau dibalik inilah yang menjadikan mohon maaf kesenjangan sosial. Karena bagaimanapun kalau ada upaya-upaya yang tidak benar pasti menimbulkan riak-riak. Nah kalau dibiarkan terus kan ini kan berpotensi agak bahaya. Oleh sebab itulah mari laksanakan 5 hal ini yang dibuat resmi begitu. Jadi pernyataan dibuat resmi oleh Rabithah Alawiyah dan diumumkan kepada seluruh anggotanya. Demikian, semoga manfaat dan barokah fid dini wa dunyal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.